Kali ini sudah berada di karpet merah, Mbak. Biasanya menghindar karpet merah kan. Betul, Jadi betul, menarik. betul. Jadi ini benar-benar titik yang mengharukan ya, Mas Ismail ya. Kalau kita lihat kedatangan seorang Prabowo sebagai presiden, perjalanan yang juga diabadikan juga oleh generasi yang baru ini. Ya benar, ini kalau dilihat ya, saya bisa sabar begitu lama, bertahun-tahun kan. Itu kesannya ya, Ini. sabar begitu lama, membuahkan hasil. Tapi nampaknya juga saya yakin Pak Prabowo ini juga memiliki banyak catatan ya, Mbak Esther ya. Betul. Sudah siap-siap kayaknya. Betul. Dan kalau kita lihat ini juga di halaman depan, kalau di bagian kanan ini sudah ada persiapan. Tadi kita lihat ada banyak juga yang sudah, tamu undangannya sudah hadir. Dan kita lihat ini sudah tiba Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang memang iring-iringannya tidak terlalu jauh dari iring-iringan Presiden Prabowo Subianto. Ini kita mengintip saja tadi melihat baru tangannya saja ya. Karakter seorang Gibran Raka Buming Raka juga menjadi krusial ya Mas Agung ya kalau kita lihat. Tentu semua menginginkan ada keterwakilan di situ dengan ada wakil presiden termuda. Betul. Ini ya harapannya besar. Apalagi sesuai dengan demografi pemilih kita ya Mbak, milenial, Gen Z dan sedikit banyak harapannya dengan Mas Gibran sebagai wakil presiden, aspirasi kemudian akomodasi kepentingan milenial dan Gen Z itu bisa direalisasikan. Bagaimana Gen Z sama milenial bisa punya rumah kan? Ya. Gimana harga sembako bisa ramah gitu. Kemudian gimana caranya kemudian upah bisa naik bertahap, lapangan kerja meluas. Karena bonus demografi hanya bisa akan memberikan manfaat kalau memang kita memiliki kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Kompetitif seperti itu. Nah Mas Gibran harapannya bisa misalkan berbagi peran nanti Pak Prabowo mungkin ada instruksi-instruksi lanjutan soal bagaimana menggarap ya anak muda, dunia kreatif, ekonomi kreatif seperti itu. Kita juga lihat beberapa anak-anak muda sebenarnya dalam jajaran kabinet maupun juga kepala lembaga nanti. Wakil menteri ya, Betul. ada beberapa orang Mas Gibran yang lekat dengan beliau ya. Saya kira bisa menjadi arahan berikutnya agar Mas Gibran ini juga bisa berperan nanti sebagai wakil presiden. Ya kalau saya selalu melihatnya Pak Yusuf Kalla ya, beliau begitu ciamik sebagai wakil presiden. Ya, dengan manuver yang berbeda dari wakil presiden lainnya ya. Kebanyakan gitu mampu mengorkestrasi, mampu bermanuver, berselancar dengan beragam ya publik, pasar, teman-teman politisi ya. Beliau bisa menjadi jembatan untuk semua. Dan saya berharap untuk Mas Gibran bisa menjadi jembatan anak muda. Itu udah luar biasa karena konteks Pak JK dengan Mas Gibran ini kan lain. Betul. Mas Gibran masih sangat muda. Sehingga kalau Mas Gibran bisa menjadi jembatan anak muda, Gen Z, milenial, Gen Alpha misalkan, itu wow banget. Ya kita punya suara, kita punya kepentingan yang terakomodir. Dan kalau itu konsisten, saya kira Mas Gibran bisa memberikan cara pandang baru kepada pemilih. Walaupun agak sulit juga ya Mas Ismail kalau kita lihat seorang anak muda ini kan tidak serta-merta kemudian datang dengan pengalaman begitu ya. Datang dengan rekam jejak begitu. Nah ketika harus berhadapan dengan nanti orang-orang yang jauh lebih senior, orang-orang yang jauh lebih berpengalaman, pasti kan netizen juga akhirnya bagaimana nih menempatkan diri. Satu sisi kita anak muda, kita pengen membuktikan diri juga, tapi bagaimana caranya menangkap itu di netizen ya? Ya jelas itu salah satu yang menjadi kekhawatiran netizen kan di situ ya. Mengurusi negara ini kan nggak sederhana. Minimal kalau muda misalnya dari edukasinya, bacaan bukunya dan lain-lain kan membuat dia bisa intellectually itu bisa lebih dewasa misalnya seperti itu. Ada hal-hal yang membuat dia lebih dewasa. That's okay gitu kan nggak ada masalah gitu. Nah dan kondisi Gibran yang sekarang ini seperti dibilang nggak suka baca buku misalnya kayak gitu, tetapi kan didampingi ada staf ahli ada beberapa gitu. Nah ibaratnya kalau kita lihat inilah yang kita dapat. Presiden dan wakil presiden yang terbaik mungkin yang kita dapat sekarang. Usia dan energi seorang anak muda itu kan menjadi satu modal tersendiri sebenarnya ya. Ya, tapi ini kan akhirnya tim. Harapannya nanti kan bekerja tim, bukan sosok Gibran seorang diri, tapi tim. Bagaimana tim di Wapres ini bisa mendukung presiden gitu. Dan terutama itu keberpihakan. Saya kembali lagi keberpihakan karena bisa saja solusi itu kan bisa apapun, tapi yang akan dimenangkan siapa? Ya, pro rakyat atau tidak begitu ya. Golongan menengah, atas atau dan bawah
yang selama ini selalu menjadi diteriakkan ini. Golongan menengah ini kurang dapat perhatian. Mereka dimintain pajak tinggi gitu, akhirnya turun ke bawah gitu kan. Yang kemudian yang di atas. Nah, hal seperti ini kan soal kebijakan. Bagaimana kebijakan terkait dengan anak muda, soal ekonomi kreatif dan lain-lain, mungkin juga soal pajak, kemudahan untuk membangun startup, company, dimudahkan juga mengakses pasar dan lain-lain, perlindungan juga buat mereka, seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain kan melakukan perlindungan juga. Jadi ini sangat penting untuk mungkin bisa Gibran bisa ngimbangi dari sisi itu.